Gubernur bodoh yang suka menertawakan orang lain. Persoalan yang dihadapi Abu Nawas seakan tiada habisnya. Pada cerita yang lalu, Baghdad dipimpin oleh gubernur yang kejam. Tapi berkat kecerdikan Abu Nawas, gubernur tersebut akhirnya dipecat dari jabatannya. Dan kini Baginda Raja menunjuk gubernur yang baru. Orangnya memang tidak kejam, tapi ia punya kebiasaan yang aneh, yaitu senang menertawakan orang lain. Pada suatu hari, koki istana salah mencampurkan resep. Akibatnya rasa makanannya jadi tidak enak. Tapi bukannya marah, Tuan Gubernur malah menyuruh kokinya untuk tutup mulut. Ia lalu membagikan makanan tersebut kepada semua pelayan dan bawahannya. Hampir saja mereka memuntahkan makanan itu. Namun karena tidak berani membangkang perintah Tuan Gubernur, mereka terpaksa tetap mengunyahnya. Menyaksikan mereka mengunyah dengan wajah yang aneh, ia pun tertawa terpingkal-pingkal. Tak puas sampai di situ, ia kemudian mengundang Abu Nawas dan kawan-kawannya untuk menikmati makanan yang tidak enak tersebut. Tentu saja Abu Nawas dan kawan-kawan juga merasakan hal yang sama. Mereka terpaksa mengunyah dengan ekspresi wajah yang tak karuan. Bagi Tuan Gubernur itu sungguh menggelikan. Ia pun tak kuasa menahan tawanya. Hingga pada suatu hari Abu Nawas kembali menghadap Tuan Gubernur. Kedatangannya kali ini untuk mengundangnya meresmikan sebuah masjid yang baru saja dibangun. Tentu saja aku akan hadir, asalkan kau mau memakai baju yang kuberikan padamu, kata Tuan Gubernur. Baju pemberian gubernur pasti bagus, aku sungguh beruntung, pikir Abu Nawas yang langsung mengangguk setuju. Mata Abu Nawas lalu ditutup, kemudian ia dipakaikan baju baru tanpa diberi kesempatan untuk berkaca. Kau tampak gagah dan pantas Abu Nawas, semua orang pasti akan memandangmu sekarang. Silakan pulang, besok aku pasti akan datang, kata Tuan Gubernur sambil menahan tawa. Abu Nawas pun merasa sangat senang dan bangga. Ia pulang dengan riang gembira. Dan benar saja, di sepanjang perjalanan semua orang terpana memandang penampilannya. Hal ini membuat Abu Nawas semakin percaya diri. Setibanya di rumah, sang istri langsung berkata kepadanya, "Apa-apaan kau ini? Memalukan. Lekas copot bajumu dan basuh mukamu dengan air." Mendapati reaksi berbeda dari istrinya, Abu Nawas merasa penasaran. Ia pun segera berkaca di depan cermin. Tampaklah kedua pipi Abu Nawas berwarna hitam. Dan ketika bajunya dilepas, di belakangnya terdapat tulisan, "Aku orang bodoh." Kurang ajar, dasar gubernur somplak. Aku telah dikerjai olehnya. Jadi sewaktu ia menutup mataku, tangannya mengoleskan bedak hitam ke pipiku. Geram Abu Nawas dalam hati. Sementara Tuan Gubernur tertawa terbahak-bahak di istananya sendiri. Ia tak bisa membayangkan bagaimana Abu Nawas ditertawakan orang-orang. Keesokan harinya, setelah Tuan Gubernur meresmikan pembangunan masjid, ia berjalan menghampiri Abu Nawas. "Nanti sore datanglah ke istanaku. Ada sesuatu yang penting ingin kubicarakan," kata Tuan Gubernur. Abu Nawas pun mengiyakannya. Namun dalam hati ia berkata, "Kali ini aku jangan sampai tertipu olehnya. Aku harus tetap waspada." Singkat cerita, pada sore harinya duduklah Abu Nawas bersama gubernur di istananya yang megah. "Apa yang ingin Tuan bicarakan? Katakanlah," tanya Abu Nawas mulai curiga. Akan tetapi dugaan Abu Nawas keliru.
Tuan Gubernur justru berbicara serius mengenai kondisi rakyat Baghdad. Ia meminta kepada Abu Nawas untuk mendata orang-orang miskin supaya bisa mendapatkan bantuan. Tak hanya itu, Tuan Gubernur juga berencana mendirikan madrasah-madrasah gratis agar anak-anak Baghdad bisa mendapatkan pendidikan. Perbincangan kedua orang ini pun menyita waktu lumayan lama, sehingga tak terasa waktu sudah beranjak malam. Baiklah Tuan Gubernur, berhubung pembicaraan kita sudah selesai, saya mau pamit pulang, kata Abu Nawas. Tapi ini sudah larut malam Abu Nawas, kenapa tidak menginap di sini saja? Tawar sang gubernur. Apa tidak merepotkan? Tanya Abu Nawas. Kenapa merepotkan? Istana ini dibangun dari uang rakyat Abu Nawas, jadi kamu berhak untuk menginap di sini, balas Tuan Gubernur. Mendengar hal itu, Abu Nawas yang tadinya benci setengah mati kini berubah menjadi rasa kagum. Tidak kusangka, di balik sifat usilnya yang kelewatan, ternyata dia adalah gubernur yang peduli dengan rakyatnya, gumam Abu Nawas. Abu Nawas pun dengan senang hati menerima tawaran untuk menginap di istana. Maka diantarlah Abu Nawas ke sebuah kamar yang sudah disiapkan. Ketika ia membaringkan tubuhnya di ranjang, beberapa menit kemudian tubuhnya merasakan gatal-gatal. Rupanya ranjang tersebut telah ditaburi bubuk gatal. Ia pun mencoba mencari bedak untuk mengobatinya. Dan bedak yang ia cari berada di atas meja. Segera saja ia menaburinya ke seluruh tubuh. Namun bedak tersebut juga merupakan jebakan. Karena ternyata bedak yang ia pakai sudah dicampuri bubuk bersin. Sehingga dalam waktu semalaman ia bersin terus-menerus. Kurang ajar, tunggu saja nanti pembalasanku, kata Abu Nawas geram. Seminggu kemudian, terdengar kabar Tuan Gubernur akan mengadakan pesta syukuran atas tahun kelahirannya. Semua warga diundang, baik pejabat maupun rakyat biasa, tak terkecuali Abu Nawas. Disinilah Abu Nawas mulai melancarkan aksi balas dendamnya. Sehari sebelum pesta dilaksanakan, Abu Nawas berpura-pura ingin membantu segala macam persiapan pesta. Tentu saja niat Abu Nawas ini disambut baik oleh Tuan Gubernur. Dan hari yang dinanti-nanti pun telah tiba. Ketika acara pesta berlangsung, Tuan Gubernur tampil dengan jubah kebesarannya yang membuat hadirin berdecak kagum. Namun kekaguman mereka seketika berubah menjadi tertawaan. Tuan Gubernur yang tak menyadari hal ini mengira bahwa mereka tertawa karena gembira. Ayo nikmati semua hidangan ini, kata Tuan Gubernur mempersilahkan. Para tamu undangan yang hadir segera menyantap hidangan, begitu pula dengan Tuan Gubernur. Namun tak berapa lama Tuan Gubernur memuntahkan kembali makanannya. Sementara orang-orang tampak asyik memakannya dengan lahap. Kenapa rasanya tidak enak dan menjijikkan? Padahal hidangannya sama dengan mereka, pikir Tuan Gubernur. Kemudian ia pun memilih untuk tidak ikut makan. Ia berjalan menuju kursi singgasananya. Tapi ketika ia mulai duduk di atas singgasana, tiba-tiba pantatnya merasakan gatal-gatal yang teramat sangat. Hal ini membuatnya bertingkah seperti orang aneh. Ia menggaruk-garuk pantatnya sampai dengan posisi menungging. Para tamu undangan yang hadir spontan tertawa dibuatnya. Setelah rasa gatalnya agak mereda, ia mengambil sapu tangan untuk mengelap keringat di wajahnya. Kemudian kejadian tidak mengenakan kembali dialami. Tanpa sebab ia bersin terus-menerus hingga acara pesta selesai.
Ketika pesta telah berakhir, para tamu undangan pun satu persatu menyalaminya. "Terima kasih atas jamuannya, wahai Gubernur Tolol," kata tamu pertama. Begitu pula dengan tamu kedua dan seterusnya. Mereka semua mengatakan hal yang sama. "Kurang ajar sekali, berani-beraninya menyebutku seperti itu," bentak Tuan Gubernur. "Tapi bukankah Tuan yang meminta kami memanggil demikian? Coba baca tulisan di punggung jubah Tuan," balas mereka. Akhirnya Tuan Gubernur mulai menyadari bahwa ada seseorang yang telah mengerjainya. "Ulah siapa ini? Ayo mengaku," teriaknya penuh amarah. Suasana yang tadinya meriah mendadak menjadi hening, dan semua para tamu undangan terdiam. "Saya Tuan Gubernur," jawab Abu Nawas. Orang-orang pun menatap ke arah Abu Nawas. "Apa maksudmu dengan perbuatan ini? Kau telah mempermalukan aku di hadapan orang-orang," bentak Tuan Gubernur. "Itu akibat ulah Anda sendiri, Tuan. Di hari istimewa ini saya membuat Anda merasakan lelucon yang Anda buat untuk orang lain. Semua lelucon ini berasal dari Anda. Jika Anda tak senang, maka berhentilah mengusili orang lain. Orang lain pun tak senang dan malu bila diperlakukan demikian," jelas Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Gubernur hanya terdiam. Ia baru sadar kalau ia keterlaluan dan ia berjanji akan menjadi gubernur yang baik. Kisah selanjutnya. Abu Nawas merupakan penyair ternama di seantero negeri Baghdad. Kepiawaiannya dalam membuat syair inilah yang seringkali bermasalah dengan pemerintah. Pasalnya, ia tak segan-segan mengkritik sang penguasa lewat syair-syair yang dibuatnya. Tak ayal, hal ini membuat Baginda Raja merasa geram. Namun, setiap kali ditangkap dan dihadapkan kepada Baginda Raja, Abu Nawas selalu bisa lolos karena kecerdikannya. Hingga pada suatu hari, Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal agar Abu Nawas ditangkap dan ditempatkan di penjara tanpa memberitahu siapa yang memerintahkan penangkapan tersebut. Abu Nawas sendiri merasa bingung. Apa alasannya dia ditangkap? Ia pun meminta supaya dihadapkan kepada Baginda Raja. Akan tetapi, para pengawal mengatakan bahwa penangkapan ini bukan atas perintah Baginda Raja. Setelah Abu Nawas mendekam di penjara, Baginda Raja lalu mengirim surat kepadanya. Surat tersebut isinya adalah kapan kamu akan dibebaskan. Dari sinilah Abu Nawas mulai curiga bahwa penangkapan atas dirinya merupakan akal-akalan Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas membalas surat tersebut dengan sebuah syair. "Aku akan dibebaskan ketika seorang pecandu anggur berhenti minum, ketika seorang pemabuk berhenti mabuk, ketika seorang penjudi berhenti bertaruh, dan ketika kamu berhenti menjadi raja." Balasan syair Abu Nawas ini sontak membuat Baginda Raja tertawa dan terkesan dengan kecerdikannya. Akhirnya Baginda Raja kembali melepaskan Abu Nawas. Beberapa hari kemudian terdengar kalau Baginda Raja mengadakan pesta besar-besaran. Abu Nawas yang tak ingin melewatkan pesta tersebut segera bergegas berangkat ke istana. Sesampainya di sana, para tamu undangan dan tamu kehormatan tampak duduk di kursi paling depan. Abu Nawas pun merangsek maju duduk sejejer bersama tamu kehormatan. Di tengah-tengah semaraknya acara pesta, tiba-tiba Baginda Raja berkata di hadapan orang-orang, "Para hadirin sekalian, untuk menambah meriahnya suasana pesta, saya akan membuat sayembara. Siapa saja yang bisa memberikan pidato cerita paling lucu, saya akan memberinya hadiah," kata Baginda Raja.
Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas langsung bangkit dari tempat duduknya. "Saya ikut Paduka," teriak Abu Nawas. Baginda Raja yang tak menyadari kehadiran Abu Nawas seketika terkejut melihatnya. "Bukankah aku tidak mengundangnya? Kenapa tahu-tahu ia duduk bersama tamu kehormatan?" pikir Baginda Raja. Alasan Baginda Raja sengaja tidak mengundang Abu Nawas karena ia khawatir dirinya akan dipermalukan di hadapan para tamunya. Mengingat tempo hari ia telah memenjarakan Abu Nawas tanpa alasan yang jelas. Akhirnya dengan perasaan was-was, Baginda Raja mempersilahkan Abu Nawas untuk maju ke depan membawakan pidato lucu. Suara tepuk tangan pun bergemuruh mengisi seluruh ruangan istana menyambut penampilan Abu Nawas. Lalu dengan penuh percaya diri Abu Nawas mulai bercerita. Pada suatu hari, seekor kambing jantan melompat di pagar dan masuk ke kebun sayuran. Pemilik kebun marah besar dan berusaha menangkap kambing itu. Namun, setiap kali pemilik kebun mendekati kambing, si kambing selalu melompat ke belakang pagar yang sama dan kembali ke kebun sayuran. Mendengar cerita tersebut, para tamu tertawa terpingkal-pingkal. Akan tetapi tidak dengan Baginda Raja. Ia tampak bingung dan heran. "Abu Nawas, cerita apa ini? Di mana lucunya?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas dengan bijak menjawab, "Begini Paduka yang mulia, lucunya adalah bahwa si kambing telah berhasil kembali ke kebun sayuran meskipun si pemilik kebun telah berusaha keras menangkapnya. Begitu pula dengan kebijakan Paduka, tidak ada yang dapat mengalahkan Paduka. Misalnya, kalau Paduka tidak suka dengan seseorang, Paduka dengan mudah memenjarakannya, meskipun orang itu tidak bersalah," jelas Abu Nawas. Wajah Baginda Raja mendadak berubah pucat mendengar penjelasan Abu Nawas. Ternyata dugaannya benar. Abu Nawas akan mempermalukan dirinya di hadapan para tamu undangan. Kisah selanjutnya. Alkisah, ada seorang penjual buah yang seringkali menipu pembelinya. Namun ketika si pembeli komplain, penjual tersebut malah membentaknya dan menuduh si pembeli berbuat fitnah kepadanya. Perilaku si penjual buah ini membuat resah para warga. Mereka pun lalu mengadukannya kepada Abu Nawas. "Berapa total kerugian yang kalian alami?" tanya Abu Nawas. Setelah satu persatu menyebutkan angkanya, ternyata jumlah totalnya 100 dinar. "Baiklah, nanti dia akan aku beri pelajaran dan akan aku kembalikan uang kalian," kata Abu Nawas. Singkat cerita, pada keesokan harinya Abu Nawas membawa buah labu ke pasar. Saat melintas di depan si penjual buah, Abu Nawas langsung dipanggilnya. "Hai Abu Nawas, kamu mau jual buah labu itu? Sini aku bayar. Kebetulan persediaan buah labu saya sedang kehabisan," kata si penjual buah. "Iya, tapi rasanya kamu tidak akan mampu membelinya," balas Abu Nawas. Merasa direndahkan oleh Abu Nawas, si penjual merasa jengkel. "Sebutkan saja berapa harganya?" tanya si penjual emosi. "Harganya 100 dinar," jawab Abu Nawas. "Gila, mana ada labu harganya begitu mahal?" timpal si penjual. "Tuh kan, sudah aku bilang kamu tak akan mampu membelinya," sahut Abu Nawas. "Kau jangan menghina Abu Nawas, bukannya aku tidak mampu, tapi harganya yang tidak wajar," kata si penjual. "Tidak wajar bagaimana? Ini bukan labu sembarangan. Siapapun yang memiliki labu ini akan memberinya kekayaan yang tak terhingga," jelas Abu Nawas. Si penjual sejenak terdiam. Mana ada labu bisa memberikan kekayaan?
aku sama sekali tidak percaya, pikir si penjual. Tapi karena penasaran, ia pun bersedia membeli labu tersebut. Setelah si penjual pulang, ia memotong buah labunya menjadi 2. Kurang ajar, ini cuma labu biasa ternyata. Aku telah ditipu Abu Nawas, kata si penjual merasa geram. Kemudian ia langsung mendatangi Abu Nawas untuk meminta penjelasan. Hei Abu Nawas, kau telah menipuku, kembalikan uangku. Kau bilang ini labu ajaib, ternyata hanya buah labu biasa, bentak si penjual. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab bahwa keajaiban labu tersebut sebenarnya terletak pada ketidakpercayaan si penjual. Kau pasti berani membeli dengan harga mahal hanya untuk sekedar memastikan kebenarannya, terang Abu Nawas. Tentu saja, dan itu wajar. Pokoknya sekarang kembalikan uangku, pinta si penjual. Uangmu sudah tidak ada padaku, sudah aku berikan kepada para pembeli yang telah kamu tipu. Kalau kau bersikeras menginginkan uangmu kembali, aku akan laporkan hal ini kepada Baginda Raja, ancam Abu Nawas. Mendengar ancaman tersebut, si penjual langsung gemetaran dan pucat pasi. Jangan Abu Nawas, aku tak lagi menginginkan uangku, kata si penjual ketakutan. Akhirnya, berkat akal cerdik Abu Nawas, uang para pembeli yang telah ditipu berhasil dikembalikan. Abu Nawas usir Baginda Raja dari kota. Pada suatu hari, Baginda Raja dan para menteri sedang membahas suatu rencana untuk mengerjai Abu Nawas. Kemudian salah satu menteri berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba rasa percuma saja menjebak Abu Nawas, nanti malah Paduka sendiri yang kena sial." Baginda Raja bertanya, "Lalu menurutmu harus dengan cara apa?" "Usir saja dia dari Baghdad dan jangan pernah diperbolehkan pulang," jawab sang menteri. "Bukankah dulu aku pernah mengusir dia, tapi dengan kecerdikannya ia bisa kembali pulang ke kampung halaman," ujar Baginda Raja. "Kalau dulu itu kan Paduka memberi syarat kepadanya, boleh pulang asalkan jangan berjalan kaki, tidak boleh merangkak dan tidak boleh mengendarai hewan. Syarat itu justru dimanfaatkan olehnya Paduka. Kali ini usir dia tanpa syarat-syaratan. Jangan beri celah untuk menggunakan kecerdikannya. Kita lihat apakah dia mampu menghadapi masalah ini," tutur sang menteri. Rupanya saran tersebut disambut baik oleh Baginda Raja. Maka pada keesokan paginya dipanggillah Abu Nawas ke istana. "Wahai Abu Nawas, kau tahu kenapa kau dipanggil ke sini?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba sungguh tidak tahu," jawab Abu Nawas. "Kau telah berbuat kesalahan Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Kesalahan? Kesalahan apa Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas keheranan. "Kau telah membuat para menteri istana dan sebagian rakyatku tidak suka dan sangat membencimu. Mereka menginginkan kau diusir dari kota Baghdad," jawab Baginda Raja. "Lalu bagaimana dengan Paduka? Apakah Paduka akan membela mereka?" tanya Abu Nawas kembali. "Iya, tentu saja. Mereka adalah menteri setiaku. Kalau aku tidak mengusirmu, mereka yang akan meninggalkan kota ini. Aku tak mungkin membiarkan hal itu terjadi Abu Nawas," jelas Baginda Raja. "Tapi Paduka, kesalahan saya apa? Sehingga mereka menginginkan saya diusir dari kampung halaman?" tanya Abu Nawas penasaran. "Aku tidak mau tahu. Pokoknya saat ini juga kau harus pergi dari kota Baghdad," kata Baginda Raja. "Apakah ada syarat tertentu Paduka supaya hamba bisa kembali?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada syarat-syaratan.
mulai detik ini kau harus pergi dari kota ini dan tidak boleh kembali, ujar Baginda Raja. Mendengar itu Abu Nawas terkejut bukan main. Ini pasti akal-akalan Paduka Raja. Ia sengaja ingin mengerjaiku, pikir Abu Nawas. Untuk sesaat Abu Nawas terdiam. Ia mulai memikirkan sebuah cara agar bisa lolos dari masalah ini. Tak butuh waktu lama, Abu Nawas pun akhirnya mendapatkan ide yang cemerlang. Baiklah Paduka yang mulia, meskipun hamba tidak tahu apa kesalahannya, tapi hamba mengaku bersalah dan mengenai keinginan mereka mengusirku dari kampung halaman, itu sebuah keputusan yang keliru. Akan lebih dibenarkan apabila saya yang mengusir mereka dari kota Baghdad, termasuk mengusir Paduka Raja, terang Abu Nawas. Baginda Raja kaget mendengarnya. Kau sudah gila Abu Nawas, berani sekali kau mengusir rajamu, bentak Baginda Raja. Ini hanya soal keadilan Paduka, jawab Abu Nawas enteng. Keadilan? Keadilan apa maksudmu? Tanya Baginda Raja. Begini Paduka yang mulia, bukankah setiap orang yang hidup di atas bumi punya kewarganegaraan? Kalau saya pergi dari negeri Baghdad lalu tinggal sendirian di daerah antah berantah, mana mungkin saya bisa membangun sebuah negeri seorang diri. Sementara saya tidak punya menteri untuk membantu saya menjalankan pemerintahan, tidak punya rakyat untuk membangun rumah dan memulai pertanian. Ini sesuatu yang sungguh tidak masuk akal, Paduka. Tapi kalau Paduka dan para menteri yang pergi dan juga beserta sebagian rakyat Paduka, kalian bisa dengan mudah membangun sebuah negeri yang baru. Ini baru yang namanya keadilan. Bukankah begitu, Paduka? Kata Abu Nawas memberitahu. Baginda Raja beserta menteri istana dibuatnya terdiam dan tak bisa membantah. Mereka tak menyangka dengan jawaban cerdik yang dilontarkan oleh Abu Nawas. Usaha mereka untuk mengerjai Abu Nawas pun kembali mengalami kegagalan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan keluarga Abu Nawas adalah keluarga yang sederhana. Kesehariannya dalam mencari nafkah adalah sebagai pencari kayu di hutan. Meskipun kondisinya yang serba pas-pasan tak menyurutkan hatinya untuk selalu bersyukur. Suatu ketika saat Abu Nawas tengah mencari kayu bakar di hutan, dia melihat segerombolan orang berwajah garang sedang berjalan menuju ke arahnya. Karena takut jadi sasaran kejahatan, Abu Nawas segera naik ke atas pohon untuk bersembunyi. Dan ternyata benar, gerombolan tersebut adalah para perampok yang baru saja melakukan aksinya. Mereka membawa beberapa karung yang berisi emas hasil rampokan. Mereka berjalan menuju ke arah batu besar yang berada tak jauh dari persembunyian Abu Nawas. Kemudian salah seorang yang merupakan ketua perampok berhenti dan berdiri tepat di hadapan batu besar. Ternyata di samping batu besar itu terdapat pintu rahasia yang menuju gua bawah tanah. Mereka lalu menyimpan semua harta hasil rampokan ke dalamnya. Sementara Abu Nawas yang sedang bersembunyi di atas pohon terus mengawasi mereka. Setelah selesai menyimpan harta rampokan, para perampok ini menutup pintu itu dengan dedaunan. Mereka lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Ketika situasi benar-benar aman, barulah Abu Nawas turun dari pohon, kemudian ia berjalan menuju batu besar. Sesampainya di sana, nampaklah pintu rahasia yang hampir samar karena ditutupi oleh dedaunan. Abu Nawas segera membukanya dan memasuki gua bawah tanah itu. Betapa terkejutnya ia karena di dalam gua tersebut terdapat banyak sekali emas. Apakah aku akan mengambil harta-harta ini? Tanya hatinya bimbang. Baiklah, aku ambil sebagian untukku dan sebagiannya lagi akan aku bagikan kepada tetanggaku yang kurang mampu, pikir Abu Nawas.
Dengan cepat, Abu Nawas mengambil salah satu karung yang berisi perhiasan emas. Sesampainya di rumah, Abu Nawas lantas menceritakan peristiwa yang barusan dialaminya kepada sang istri. Sang istri sangat terkejut melihat emas yang begitu banyak. Dia pun memberikan usul kepada Abu Nawas supaya membagikan sebagian uang emas kepada para tetangga yang hidupnya serba kekurangan. Tentu saja Abu Nawas sangat senang dengan sikap sang istri yang tidak tamak, sebab dia sendiri telah punya rencana yang sama. Namun untuk menghitung uang emas yang telah didapatkan Abu Nawas menjadi bingung karena uang emasnya begitu banyak sekali. Padahal ia ingin membaginya secara rata kepada para tetangganya yang miskin. Akhirnya ia berinisiatif pinjam timbangan kepada Abu Jahil selaku tetangga dekatnya. "Untuk apa pinjam timbangan? Memangnya kamu punya harta?" tanya Abu Jahil meledek. Abu Nawas hanya terdiam. Ia sengaja menutupi rahasia mengenai temuan emasnya agar tidak ada seorang pun yang tahu. Hal ini justru membuat Abu Jahil penasaran. Ia ingin tahu harta apa yang dimiliki Abu Nawas. Diam-diam sebelum Abu Jahil meminjamkannya, ia mengolesi timbangannya dengan minyak yang lengket. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali mendatangi Abu Jahil untuk mengembalikan timbangannya. Setelah Abu Nawas pergi, Abu Jahil langsung memeriksa timbangannya. Bukan main kagetnya Abu Jahil. Ia mendapati ada koin emas yang menempel di timbangan miliknya. Jadi Abu Nawas punya banyak emas, sampai-sampai dia menghitungnya memakai timbangan, gumam Abu Jahil. Dari situlah muncul rencana jahat di benak Abu Jahil. Ia pun bergegas menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Abu Jahil bertambah kaget, sebab ia melihat banyak sekali koin uang emas. "Hei Abu Nawas, dari mana kau dapatkan emas sebanyak ini? Cepat beritahu aku. Kalau kau menolak, aku akan menyebarkan rahasia ini ke semua orang," ancam Abu Jahil. Terpaksa Abu Nawas memberitahu di mana mendapatkan emas-emas tersebut. Tanpa menunggu lama, Abu Jahil langsung mendatangi gua bawah tanah. Ia membuka pintu rahasia dan memasukinya. "Luar biasa, emasnya banyak sekali," teriak Abu Jahil kegirangan. Karena sifat tamaknya ini, Abu Jahil berniat membawa semua emas-emas itu. Tapi naasnya saat ia tengah asik memasukkan emas ke dalam karung, tiba-tiba gerombolan perampok datang memergokinya. Akibatnya Abu Jahil dihajar habis-habisan sampai jatuh pingsan. Ia pun lalu dibuang ke tengah hutan. Pasti ada orang lain yang berhasil mengambil emas, soalnya karungnya kurang satu, kata ketua perampok. Dia pun perintahkan kepada seluruh anak buahnya untuk menyelidiki siapa orangnya yang tahu tempat rahasia penyimpanan emas. Para perampok ini lalu menyebar ke setiap desa yang berada di sekitar hutan. Mereka lalu menanyai warga setempat, "Apakah Tuan mendengar ada orang yang tiba-tiba kaya mendadak?" tanya salah satu perampok. "Iya ada, namanya Abu Nawas," jawab salah satu warga. "Bisakah kau tunjukkan di mana rumahnya? Nanti saya akan memberimu bayaran," ujar si perampok. Para perampok pun lalu diantar sampai di depan rumahnya Abu Nawas. "Ini dia rumahnya," kata warga tersebut. "Terima kasih, ini bayaran untukmu, silakan pulang," balas si perampok. Kemudian salah satu anak buah perampok bertanya kepada pemimpinnya, "Bagaimana Tuan, apakah kita langsung saja bunuh dia?" "Jangan sekarang, ini masih sore. Nanti malam kita datang lagi ke sini, lalu kita bunuh dia dan keluarganya," jawab ketua perampok. Ternyata pembicaraan mereka terdengar oleh Tuan Hamid, salah satu tetangga Abu Nawas. Setelah para perampok pergi, Tuan Hamid segera menemui Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, nyawamu dalam bahaya.
nanti malam para perampok akan mendatangi rumahmu. Mereka berniat untuk membunuhmu." Sontak Abu Nawas terkejut dan menjadi ketakutan. "Berapa jumlah mereka?" tanya Abu Nawas. "Sekitar 20 orang Abu Nawas," jawab Tuan Hamid. Sesaat Abu Nawas terdiam. Ia mencari ide supaya bisa selamat. "Baiklah Tuan Hamid, demi keamanan istri dan anak-anakku, untuk malam ini izinkan mereka menginap di rumahmu. Dan aku butuh bantuanmu untuk menghadapi mereka. Sebagai imbalannya, aku akan memberimu separuh dari emas-emasku," kata Abu Nawas. Tuan Hamid pun menyetujuinya. Saat itu juga istri dan anak-anak Abu Nawas diantar menuju ke rumahnya. Setelah waktu menjelang malam, ketua perampok bertamu ke rumah Abu Nawas dengan menyamar sebagai saudagar minyak. Ia datang mengendarai gerobak yang berisi muatan 20 tong besar. Awalnya Abu Nawas tidak menyadari bahwa tamunya adalah ketua perampok. "Tuan, bolehkah saya numpang menginap di sini?" tanya si perampok. "Oh, silakan Tuan. Dari mana dan apa yang ada dalam tong itu?" tanya Abu Nawas sambil menunjuk tong yang ada di gerobak. "Saya ini adalah saudagar minyak Tuan. Tong-tong tersebut berisi minyak dagangan saya," jawab ketua perampok. Ia pun lalu diizinkan masuk dan dijamu berbagai macam hidangan. Abu Nawas juga mengizinkan 20 tong yang ada di gerobak ditaruh di belakang rumahnya. Tidak berapa lama datanglah Tuan Hamid ke rumah Abu Nawas. Melihat di rumahnya ada tamu, Tuan Hamid pun langsung mengenali bahwa tamu tersebut adalah ketua perampok. "Hei Abu Nawas, kemarilah, dia itu perampok yang aku ceritakan," bisik Tuan Hamid. "Sialan, hampir saja aku tertipu olehnya," ucap Abu Nawas, tetap berpura-pura melayaninya dengan ramah. "Tuan Hamid, selagi aku melayani dia, tolong periksa apa isi tong-tong yang dibawanya," perintah Abu Nawas. Tuan Hamid pun segera pergi ke belakang rumah dan mulai memeriksanya. Saat tongnya diketuk satu persatu, terdengar suara dari dalam. "Siap Tuan, kami menunggu perintah Tuan untuk keluar." Para anak buah perampok mengira yang mengetuk adalah ketuanya. Disitulah Tuan Hamid baru tahu ternyata ke-20 tong tersebut berisi anak buah perampok yang sedang bersembunyi. Kemudian Tuan Hamid langsung memberitahukannya kepada Abu Nawas. Mengetahui hal itu, Abu Nawas menyuruh Tuan Hamid untuk memanaskan minyak sebanyak mungkin. Setelah minyaknya panas mendidih, Abu Nawas dan Tuan Hamid menuangkannya ke dalam tong satu persatu. Akibatnya, semua anak buah perampok menderita kepanasan dengan kulit terkelupas. Hingga akhirnya mereka pun meninggal. Abu Nawas lalu kembali menemui ketua perampok yang masih duduk di ruang tamu. "Bagaimana Tuan? Apakah makanannya enak?" tanya Abu Nawas. "Waduh, enak sekali Tuan. Terima kasih atas jamuannya," jawab ketua perampok. "Baiklah, saya mau istirahat dulu. Silakan Tuan tidur di sini," balas Abu Nawas. "Tapi bagaimana dengan tong-tong barang dagangan saya? Apakah aman? Saya takut akan dicuri maling," ujar ketua perampok berpura-pura. "Jangan khawatir Tuan, di belakang rumah saya ada jin penghuninya. Dia akan marah bila ada yang akan berbuat jahat," timpal Abu Nawas. Ketika Abu Nawas sudah masuk ke dalam kamar, ketua perampok langsung menuju ke belakang untuk memberitahu anak buahnya bahwa sekarang sudah saatnya untuk bertindak. Tapi saat ia membuka tongnya, ia terkejut dan ketakutan tatkala melihat semua anak buahnya mati dengan kondisi mengenaskan. "Ini pasti ulah jin penghuni tempat ini," pikirnya. Si ketua perampok pun segera kabur meninggalkan rumah Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas selamat dari ancaman pembunuhan. Kisah selanjutnya dikisahkan
pada suatu hari kerajaan kedatangan seorang tamu asing, sehingga Baginda Raja membutuhkan penerjemah selama menjamu tamu tersebut. Tapi yang membuatnya kebingungan, Baginda Raja belum menemukan orang yang menguasai bahasa tamunya itu. Tiba-tiba penasehat istana berkata, "Kenapa tidak undang Abu Nawas saja?" Baginda Raja bertanya, "Memangnya dia pandai bahasa asing?" Penasehat istana menjawab, "Bukankah saat Abu Nawas berniaga, ia pernah berkelana dari satu negeri ke negeri yang lain? Tentunya ia pandai menguasai beberapa bahasa asing." Mendengar penjelasan penasehat istana, Baginda Raja pun segera mengundang Abu Nawas untuk menjadi penerjemah. Singkat cerita, diadakanlah acara jamuan makan malam guna menyambut tamu asing tersebut. Setelah jamuan makan malam selesai, Baginda Raja dan tamunya memulai sebuah percakapan. Disitulah Abu Nawas melaksanakan tugasnya sebagai penerjemah dan ternyata semuanya berjalan lancar. Baginda Raja pun sangat senang kepada Abu Nawas karena ia begitu cakap melaksanakan tugasnya sebagai seorang penerjemah yang handal, sehingga suasana percakapan pun menjadi terasa semakin hangat. Namun, diam-diam sang penasehat istana terus mengamati Abu Nawas. Ia merasa ada sesuatu yang ganjil dalam menerjemahkan perkataan raja kepada tamu asingnya itu. Kemudian penasehat istana bertanya kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, bagaimana caramu membahasakan perkataan raja yang panjang tapi kamu menyampaikannya begitu singkat?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Oh, itu gampang. Saat Baginda Raja sedang bercerita lucu, saya cukup menyampaikan kepada tamu asing itu, 'Mohon Tuan untuk tertawa.' Dan tamu asing itu pun tertawa tanpa mengetahui isi cerita Baginda Raja. Begitu pula saat Baginda Raja sedang memuji kehebatan kerajaannya, saya cukup menyampaikan kepada tamu asing itu, 'Mohon supaya Tuan acungkan jempol Tuan.'" Mendengar hal itu, penasehat istana tak kuasa menahan tawanya.